Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum mengenai fotosintesis, atau lebih tepatnya adalah percobaan SAKS. Tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau zat tepung. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk menunjukkan bahwa sinar matahari diperlukan dalam proses fotosintesis. Nah, untuk alat dan bahan dalam praktikum kali ini yang diperlukan, ya, pertama bahannya dulu, ini adalah tanaman yang sehari sebelumnya sudah ditutup dengan kertas timah atau kertas aluminium foil, ya. Kemudian tadi sehari sebelumnya, jadi pagi hari ini ditutup, biarkan selama 1 hari. Nah, tadi pagi sebelum praktik ini sudah dipetik. Kemudian yang kedua ini adalah pengganti cairan lugol, ya, atau pengganti yang mengandung iodium. Ini adalah obat luka, ya. Kemudian berikutnya adalah alkohol 70%, itu bahan. Kemudian alat yang diperlukan adalah pertama gelas kimia 1000 ml. Gelas kimia 1000 ml ini sudah diisi air, ya. Ini untuk nanti merebus dari daun, untuk merebus dari daun biar sel-sel daunnya mati, ya. Kemudian untuk penanganan dari alkohol juga. Kemudian ini gelas kimia 250 ml. Bisa juga ini menggunakan tabung reaksi, hanya saya kali ini karena daunnya ukurannya agak besar, agak lebar, maka menggunakan gelas kimia 250 ml. Kemudian ini adalah cawan Petri, ya, nanti untuk meletakkan daun yang akan diamati. Kemudian ini pinset untuk nanti mengambil daun. Nah, ini adalah pembakar spiritus. Kemudian ini adalah kaki penyangga segitiga, dan ini adalah kawat kasanya. Kemudian saya pakai alat bantu ini, ya, klem dan statif, nanti untuk menjepit dari gelas kimia ini nanti yang berisi alkohol, agar tidak kesana kemari, ya, agar posisinya tetap. Itu untuk alat dan bahan. Baik, untuk langkah pertama tadi daun-daun itu sudah dipetik. Kemudian kertas-kertas ininya sekarang kita buka. Langkah berikutnya kita buka. Hati-hati, ya, saya pakai perkat karena posisinya biar tidak tertiup angin, ya, si penutupnya. Hati-hati, kita buka. Nah, setelah dilepas tadi, ya, kertasnya, untuk selanjutnya kita rebus daun ini di dalam air. Sebelumnya kita nyalakan dahulu, ya, pembakar spiritusnya. Hati-hati. Ini agar prosesnya cepat, maka bagian atasnya kita kasih penutup, ya, agar sel-sel daunnya itu mati, ya. Tujuan dari pemanasan ini agar sel-sel daunnya mati. Kita bantu ditutup, ya, biar proses sel-sel daunnya mati itu, nah, ini terjadi. Air sudah mendidih, ya. Ini biarkan selama 5 menit di air mendidih. Sekitar 5 menit lebih dibiarkan dalam air mendidih, direbus dalam air mendidih. Kita ambil, ya. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah kita rebus si daun tanaman tersebut, ya, pada alkohol, ya. Kita tuangkan dalam ini dulu alkoholnya. Ini kita tuangkan. Nah,
kita ambil, hati-hati ini panas ya. Kita pakai alat bantu ya, kita jepit agar posisinya diam. Nah ini tidak terlalu keras juga agar tidak pecah ya. Dalam memanaskan menggunakan alkohol, mendidihkan itu tidak boleh langsung ya, harus pakai penangas ya, harus pakai perantara yaitu air. Biarkan ya direndam dalam alkohol, tujuannya adalah untuk melarutkan klorofil yang ada pada daun tanaman tersebut. Kita biarkan ya ini agar proses ini cepat berlangsung ya. Karena ini pembakar bunsennya, pembakar spiritusnya dirasa kurang, maka kalau masih ada pembakar spiritus yang lain kita coba agar proses pelarutan klorofil melalui medium alkoholnya itu cepat ya. Kita tambahkan 2. Hati-hati ketika melakukan penangasan menggunakan alkohol, wajah jangan ada di posisi wajah atau muka jangan sejajar ada di posisi ini ya. Ya, kita biarkan sampai klorofilnya benar-benar larut. Jika perlu nanti alkoholnya kalau sudah warnanya berubah agak, nah ini warna alkoholnya jika diamati nih, nah ini ya, ini sudah hijau ya warna alkoholnya itu. Ini setelah terlihat, nah ini daunnya yang tadi hijau menjadi pucat, menjadi pucat. Kita dan ini terlihat nih air alkoholnya berubah menjadi warna hijau. Kalau sudah pucat, tahapan ini sudah selesai. Untuk tahapan berikutnya, di daun ini kita bersihkan dengan air bersih ya, kita bilas atau kita celupkan dengan air ini. Tadi air yang rebusan ini sudah diganti dengan air bersih, kita cuci ya alkoholnya. Nah, setelah dicuci kita siapkan cawan Petri ya, kita siapkan cawan Petri. Ingat tadi yang ditutup itu bagian tengah daunnya. Coba diperhatikan lebih mendekat ya. Selanjutnya kita
tetesi dengan lugol. Dalam hal ini lugolnya diganti dengan obat luka ya. Kocok lebih dahulu, coba diamati lebih mendekat. Kita tetesi dulu bagian daun yang yang langsung terkena sinar matahari. Kita tetesi ya, coba lebih mendekat. Nah, ini yang ditetesi bagian yang terkena sinar matahari, kemudian kita tetesi bagian yang tidak terkena sinar matahari. Nah, ini setelah didiamkan beberapa saat, tadi seluruh bagian daunnya saya beri tetesan lugol ya, saya beri tetesan lugol. Nah, ini kalau diperhatikan ini bagian tengahnya itu tetap ya berwarna pucat ya, putih pucat, sedangkan bagian pinggirnya ini agak gelap. Perlu diketahui, lugol adalah indikator untuk menentukan zat atau bahan tersebut mengandung amilum atau zat tepung atau tidak. Jika mengandung amilum, zat tersebut ketika ditetesi dengan lugol maka akan berubah menjadi warnanya gelap, seperti ini yang terlihat di pinggir-pinggir daun ya, kecuali yang tengah. Itu artinya bagian yang pinggir daun atau bagian yang ujung atas dan ujung bawah daun ini itu adalah bagian yang terkena cahaya matahari langsung. Artinya itu terjadi fotosintesis. Ingat bahwa fotosintesis itu memerlukan sinar matahari. Tanpa ada sinar matahari maka tidak akan terjadi fotosintesis atau tidak akan terbentuk zat tepung atau amilum. Nah, bagian tengah, bagian yang ditutupi oleh kertas timah itu tetap berwarna pucat atau tidak bereaksi apapun dengan lugol. Artinya bagian tengah daun tersebut, bagian tengah dari daun tersebut ya tidak terkena cahaya matahari sehingga tidak terjadi proses fotosintesis.